wabarakatuh. Ya Allah, terimalah salat isya berjemaah kami barusan ya Rabb. Salat sunat kami dan doa kami mohon Engkau perkenankan dan jawab dengan ijabah-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik kaum muslimin, mari kita melanjutkan kajian kita tadi. Kepada seluruh hadirin saya minta maaf bila dalam majelis kita ini ternyata ada ulil amri kita yang saya belum sapa tadi. Minta maaf saya. Yang mana Pak Wali Kota dan Bupati kita yang mana? Di luar. Salam hormat saya kepada mereka, salam ta'zim sebagai ulama yang didatangkan kemari. Sewajibnya saya ucapkan assalamualaikum buat mereka terlebih dahulu ya. Baiklah ibarat Allah yang kami muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita sekarang ini tentang penyikapan kita tentang kondisi terkini, bagaimana, apa yang semestinya segera kita lakukan, karena Nabi sangat khawatir dengan umatnya di akhir zaman. Nabi berkata, yang paling terancam dari umatku di akhir zaman adalah akidah mereka. Akidah mereka. Kalau dunia terancam Pak, dunia apalah? Kita datang, kita jemput, kita tinggalkan. Dan kita tidak akan membawanya kecuali orang-orang yang cerdas, di mana dia tabungkan kepada Allah baru dia bawa. Tapi kalau akidah, kalau itu yang tinggal, itu yang tanggal, itu yang finish, selesai, maka tidak ada masa depan untuknya. Dia akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Umatku di pagi hari pada masa itu, kata Nabi, masih ada iman, tapi karena iman mereka rapuh, karena akidah mereka lemah, mendengar pengajian kurang, dekat dengan ulama juga kurang. Akhirnya mereka tetap dalam kejahilan. Walaupun gelarnya tinggi, walaupun status sosialnya tinggi, tetapi akidahnya lemah. Datang badai ujian iman di siang hari, sorenya dia sudah murtad, kafir. Ada yang sorenya masih beriman, kata Nabi, tapi karena imannya lemah, di malam harinya datang ujian badai iman. Karena imannya rapuh dan lemah, akhirnya dia tidak mampu bertahan. Besok pagi imannya sudah rontok, imannya sudah lepas, dan dia pun menjadi kafir. Hanya karena dunia. Pada masa itu umatku kehilangan iman mereka. Hanya karena dunia pada masa itu, akhirnya umatku kehilangan agamanya. Demikian yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan. Sebelum kita lakukan penjelasan tentang apa yang harus kita lakukan sekarang, sebenarnya saya tadi minta, kalau pembahasan kita tentang akhir zaman, saya berharap ada whiteboard, papan tulis. Ya, mungkin pengurus lagi mengusahakan. Kalau tidak ada, tak apa-apa. Saya akan terus, dan kita tutup dengan membacakan doa yang diaminkan bersama-sama insyaallah. Nah, saya minta break sebentar dalam 5 menit ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Tadi telah diumumkan oleh IO yang membawa perjalanan dakwah kita sampai kemari, hajat mereka. Dan IO ini datang kepada saya, yaitu Ustaz Abu Saleh Al-Ansari, ke pesantren saya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk Bapak Ibu sebagai informasi sekarang, sejak COVID-19 ini melanda dunia menjadi pandemi, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh pesantren sedunia, seluruh masjid-masjid sedunia, seluruh Islamic Center sedunia betul-betul terasa Bapak Ibu. Sangat terasa sekali. Kenapa demikian? Contoh,
Saya bulan Februari dulu setelah meresmikan Mahat Mulazamah Al-Hufaz kami dengan Ustadz Abdul Somad, ya, kita resmikan bersama-sama, hadir Pak Wali Kota dan sebagainya ketika itu. Di bulan Februari kami terpaksa harus memindahkan masjid kecil. Ada masjid kecil dibangun oleh Yayasan Khairiyah Qatar waktu gempa 2009 di atas bukit. Nah, wahai Bapak Ibu, pertambahan murid menjadikan masjid ini tidak mampu menampung santri lagi. Akhirnya kami pindah ke bawah di tengah-tengah jantung pesantren. Alhamdulillah ada tanah lumayan luas, Pak, 30 kali 30. Lalu saya dikuatkan oleh syekh yang mengajar di pesantren kita. Syekh ini menyampaikan, jangan khawatir Ustadz, saya punya sahabat-sahabat konglomerat di Arab Saudi, dermawan, soleh, ada di Jeddah, ada di Mekah, ada di Madinah, ada di Riyadh. Saya bisa kontak di antara mereka. Masjid ini pasti akan mereka tolong. Mereka sudah banyak membangun masjid di mana-mana di seluruh dunia. Saya katakan alhamdulillah jika demikian. Buat RAB-nya Ustadz, gambarnya segala macamnya siap, kita kirimkan cepat. Saya pun mempersiapkannya, lalu dikirim oleh beliau. Disambut dengan cepat. Apa kata mereka? Labbaik. Karena ternyata syekh ini disegani oleh para ulama atau orang-orang kaya di Arab Saudi itu. Labbaik, kami penuhi panggilannya ya syekh. Tapi ternyata COVID-19 datang dan mereka tidak berkutik, ya. Akhirnya Amerika juga memberikan tekanan kepada kerajaan Arab Saudi bahwa siapapun orang Arab Saudi yang mengirimkan dananya keluar, apakah ke Asia Tenggara, ke Asia Tengah, ke Afrika, ke Eropa, kemana saja, walaupun untuk kepentingan masjid, walaupun untuk kepentingan Islamic Center, kepentingan pesantren, dianggap itu dana bantuan terorisme. Akhirnya harapan yang tadi sangat besar pupus di tengah jalan. Sebelum mulai kita sudah terhenyak duluan. Tapi saya tidak pernah putus asa, ya. Saya yakin Allah Maha Kaya. Yang orang Arab Saudi itu hanya salah satu di antara bendahara Allah di muka bumi. Makanya saya tetap jalan. Saya gunakan media yang kita punya, saya umumkan terus. Pengajian lancar diumumkan terus melalui media Uzma Media TV Channel. Sesekali saya berdakwah di tengah-tengah COVID, saya sampaikan kepada umat. Singkatnya wahai Bapak Ibu, masjid 25 kali 25 pun berdiri. Alhamdulillah. Tinggal masjid ini loteng sudah, lantai sudah, sekarang yang terpenting dari masjid itu adalah tempat berwudu. Atap sudah, loteng, kemudian dinding. Nah, itu yang terpenting sekarang. Dari yang tiga tadi, yang paling penting adalah tempat berwudu. Karena tempat berwudu dari masjid sekarang dengan tempat berwudu masjid lama yang ada itu pun kecil dan jumlahnya sedikit, tak memadai. 100 meter lebih jaraknya. Ini kasihan Pak, malam hari apalagi jamaah warga masyarakat sering merapat sholat di dalam, tamu-tamu sering datang. Akhirnya ini betul-betul menjadi kewajiban paling wajib membuat tempat berwudu yang permanen, yang mapan, yang bersih, yang rapi, yang indah. Maka alhamdulillah ada tanah di tepi tebing langsung menyatu dengan sawah, itu kami dam, lalu kami buat pondasi yang sangat kokoh. Di pondasi saja kita menghabiskan dana lebih dari 200 juta. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang posisi tempat berwudu ini 6 kali 25 meter ya, cor atas bawah, ini sekarang membutuhkan dana 124 juta saja lagi. Nah, ini yang sekarang saya akan imbau, akan ajak seluruh kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini masjid Allah. Yang sholat di sana adalah para penghafal Al-Quran. Sudah puluhan santri kami hafiz Al-Quran 30 juz. Guru-guru kita, syekh-syekh kita sholat di sana. Warga dan masyarakat sholat di sana. Jadi ini terpakai 24 jam. Dan ini Bapak Ibu kan tahu apa hikmah membangun masjid Allah di muka bumi. Tempat berwudu paling menjadi urat nadinya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang sekarang kita sebarkan. Datanglah tim Ustadz Abu Soleh Al-Ansari kepada kami mengatakan, Buya, lahan kita sekarang sudah ada. Kami juga ingin mengikuti langkah Buya. Kami akan bangun masjid terlebih dahulu. Saya katakan sepakat. Mari kita berjalan, kita sampaikan berita ini kepada umat.
biar Allah yang gerakkan hati umat. Insya Allah Allah akan bangunkan masjid di tengah pondok pesantren Kota Padang ini, ya. Satu di situ, dan Masjid An-Nabawi Sari Laweh di pesantren saya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini untuk di pesantren saya tempat berwudu laki-laki wanita 6 meter kali 25, pondasinya sudah siap semua, tiang-tiang lagi sekarang, dan coran atas barulah isinya. Sekarang untuk material boleh dikatakan sudah hampir terpenuhi, tinggal menutupi finishingnya, pengecoran dan biaya upah borongannya. Ini yang saya katakan tadi, 124 juta yang akan kita carikan sekarang ini. Dan kami sadar sesadar-sadarnya kondisi umat ekonominya sedang anjlok, diuji oleh Allah dengan sangat berat keadaan. Betul Pak ya? Betul Pak? Kondisi umat di mana-mana sekarang ini, kami paham itu. Tapi saya juga yakin di antara umat ini ada orang-orang beriman yang terhimbau oleh surat Ali Imran ayat 134. Apa yang Allah firmankan di sana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Berilah kabar kepada hamba-hambaku, hai hamba-hambaku, bergegaslah kamu menuju keampunanku dan surga yang telah aku siapkan, luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Hanya aku untukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat yang 134-nya, orang-orang yang tetap berinfak untuk menolong agama Allah ketika ekonomi mereka sedang mudah dan lapang, ketika keadaan mereka sedang ringan. Waddarra, tapi mereka juga ada yang berinfak padahal ekonomi mereka sedang sempit, sedang tertekan, tapi mereka tetap tolong agama Allah. Dan orang-orang yang menahan emosi serta orang-orang memaafkan manusia, beri kabar gembira kepada mereka, mereka dicintai oleh Allah karena mereka hamba-hamba Allah yang muhsinin. Nah hamba-hamba Allah, saya sangat yakin ini. Maka siapa yang menyangka bahwa walaupun dalam keadaan pandemi, dalam keadaan sempit, saya mulai Maret 2020, sekarang sudah April ya, masjid ini untuk yang namanya masjid boleh dikatakan sudah bisa dipakai lah 24 jam, walaupun belum terlotengi, dan meloteng itu juga tidak mahal, hanya 78.750.000 meloteng, mendinding dengan kerawang GRC. Ini juga sedang kita carikan pemborongnya dan kita mencoba merayunya untuk bisa dihutang lunakkan dulu. Tapi yang terpenting sekarang Pak berwudu. Kami yakin sekali lagi ada hamba-hamba Allah yang terimbau dengan ayat tadi. Seberapapun berat keadaannya, mereka tetap di depan, paling di depan, dan mereka meminta pujian dari Allah karena harta yang Allah titipkan pada mereka berani mereka titipkan, pulangkan lagi kepada Allah, dan Allah resmikan harta itu menjadi milik pribadi mereka, dan Allah ganjarkan dengan ganjaran yang banyak dunia dan akhirat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi malam hari ini untuk dua masjid, dan masing-masing punya nomor rekening yang berbeda. Pertama Masjid Habibur Rahman yang di Padang, ini di bawah asuhan saya. Yang kedua langsung Masjid An-Nabawi Sari Laweh, ini langsung pesantren saya yang mengelolanya. Sebagai kabar baik dan berita bagi Bapak Ibu, santri kami baru 800-an orang jumlahnya saat ini, ya, ditambah dengan warga dan masyarakat serta tamu-tamu yang hampir tidak putus-putus.
Nah, tamu-tamu ini sering bawa rezeki, Pak. Sering bawa rezeki. Kemarin, alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami muliakan, datang tamu. Ada yang dari Polda juga datang. Ustaz, kami ikut semen. Masya Allah. Bagus, kita terima. Ya. Yang datang lagi dari Sedayu, Palembang. Ustaz, kami ikut kami ikut Masya Allah. Nah, sekarang, wahai kaum muslimin, yang saya sebutkan tadi itu adalah yang belum ditemukan tuannya. Siapa tuannya? Mudah-mudahan dari Dumai ini ada orang-orang yang akan kami tolong bantu bawakan harta akhiratnya. Kami bantu bawakan tabungan akhiratnya. Silakan nikmati hasilnya dari Allah sesuai dengan janji Allah, dan silakan nikmati rumah yang Allah bangunkan untuknya di surga karena dia menolong membangunkan rumah Allah di dunia. Dan silakan menikmati pahalanya yang mengalir sampai hari kiamat. Kami menjaga dengan amanah karena bagi kami akan bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kami pikul dari amanah yang kami jemput dari umat. Baik Bapak Ibu, malam hari ini bismillahirrahmanirrahim kita memulai untuk membangunkan dua masjid Allah, satu di Sariak Laweh, Kabupaten 50 Kota, dan satu di Padang. Bismillah, silakan pemuda-pemudi kami, antum semuanya bangkit, perlahan-lahan jalannya, jangan buru-buru, karena hamba-hamba Allah ini sedang berperang iman di dalam dadanya. Gimana ya? Yang hijau, yang biru, yang merah sedang berbicara. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau Bapak Ibu punya niat yang agak cukup lumayan, maka tentu saja tak bisa kalau mau deko tangguh rapi namanya loh. Tangguh rapi nang ketek-ketek pun dapat, kan begitu? Tangguh rapat. Nah, kalau yang standarnya standar besar, silakan ditransfer ke nomor rekening. Ya, transfer ke nomor rekening. Kalau di sini ada tertera, di foto saja, slep. Ada rezeki, lemparkan. Ada rezeki, lemparkan. Masya Allah. Bapak, semoga Allah memuliakan seluruh kita tanpa terkecuali. Semoga Allah mengangkat derajat Bapak Ibu seluruhnya tanpa terkecuali. Amin ya Rabb. Bismillah. Tentunya apa yang kita tabungkan pada hari ini bukanlah untuk siapa-siapa. Perginya adalah untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan, kamu sedang menabung kebaikan untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu melakukan kejahatan, kamulah yang akan merasakan kembali akibat dari kejahatan itu. Jadi kebaikan yang kita lakukan, Allah tabungkan buat kita. Allah tidak akan kaya karena kita bersedekah untuk agama Allah. Allah tidak akan menjadi kuat karena kita bersedekah untuk agama Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai hamba-hambanya yang berani menitipkan kepada Allah harta yang Allah percayakan kepadanya. Allah sangat menghargai ini. Suatu ketika, mungkin saya sambung ini sedikit ya. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, saudara-saudaraku, ayyukum yuhibbu malahu aw mala ghairihi? Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta milik pribadi dia punya, atau dia lebih mencintai harta orang lain yang punya? Ini hadis sahih Imam Muslim. Spontan para sahabat menjawab, maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Tentulah ya Rasulullah, harta milik pribadi kami yang lebih kami sukai dan lebih kami cintai daripada harta orang lain yang ada di tangan kami. Maka Nabi berkata, maluka ma qaddamta. Yang harta pribadi milikmu adalah yang engkau kirimkan duluan kepada Allah. Kau kirimkan duluan kepada Allah. Itu yang harta pribadi milikmu. Wa malu ghairika ma akharta.
Adapun harta orang lain yang sekarang ada di tanganmu adalah harta yang engkau mencarinya, engkau yang mengumpulkannya, lalu engkau meninggal dunia, engkau tinggalkan untuk orang lain yang mewarisi, orang lain yang menikmati, sementara engkau yang dihisap pada hari kiamat. Itu harta orang lain di tangan kita, yang dihisap kita. Lah harta kita yang mana? Yang kita kirimkan duluan kepada Allah. Belum lagi kita meninggal, kita kirimkan duluan. Masya Allah. Nah, inilah dia Rasulullah mempertanyakan kepada para sahabat, mana yang lebih kalian cintai, harta kalian sendiri atau harta orang lain? Kita cari, lalu kita tinggalkan, Pak. Itu jadi milik orang lain yang dihisap kita. Sementara yang kita kirimkan duluan sebelum kita meninggal, itulah harta kita. Ya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin setelah Bapak Ibu mendengar, saya menawarkan kalau ada yang mumpung lewat Kota Payakumbuh, mampirlah ke pesantren kami. Cukup dikenal lah, alhamdulillah. Pesantren Al-Hufaz miliknya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, orang kenal semua. Insya Allah mampir ke sana, lihat dari dekat bagaimana kondisi pesantren kita, yang bagaimanapun kita syukuri saat ini, Pak, menjadi pesantren tahfiz Al-Quran saat ini yang terkuat insya Allah Ta'ala. Karena santri-santri kita sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz, laki-laki wanita jumlahnya sudah hampir 30-an orang. Alhamdulillah. Itu baru ini, Pak, karena memang baru 5 tahun kita berdiri ya. Baru 5 tahun yang tingkat pesantrennya kita berdiri. Dan juga untuk tingkat SD kita terakreditasi A, artinya kita memiliki keunggulan lah menurut ukuran standar pemerintah ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian saya sampaikan. Jadi nanti kalau ada yang mau mentransfer, silahkan ke bank BNI Syariah ya, BNI Syariah atas nama Masjid An-Nabawi Uzma Center. Nomor rekeningnya 800-3798. Saya ulangi, 800-3798 atas nama Masjid An-Nabawi Uzma Center. Tafadhol. Begitu juga kalau Masjid Habibur Rahman, ada nomor rekeningnya, silakan difoto kemudian di transfer dan hubungi nomor kontak yang bersangkutan bahwa saya sudah transfer. Sementara yang kami kumpulkan sekarang, Pak, memang kami bagi dua. Ya, kita bagi dua. Satu untuk Masjid Jami An-Nabawi, satu untuk setengah untuk Habibur Rahman. Nah, kita dengar nanti berapa yang terkumpul, dan kalau sudah kita dengarkan ternyata gantung-gantung sedikit, kita penuhkanlah ya Pak ya. Kalau gantung-gantung sedikit biar enak baginya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita lanjutkan pengajian kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Tadi kita sudah menyebutkan tidak bisa kita menyangkal bahwa ini adalah akhir zaman yang disebut-sebut Nabi dulu. Ternyata di masa kita harus menerima kenyataannya. Nah, apa finishingnya? Kata Rasulullah SAW, bila negeri Syam di akhir zaman, negeri Syam itu adalah Palestina, Suria, Lebanon dan Yordania, sudah diobrak-abrik, masjid-masjidnya dihancurkan, pasar-pasarnya berhenti, perkebunan pertaniannya dibinasakan, penduduknya dibunuh, diburu, dikejar, disiksa, dibantai, sekolah-sekolahnya berhenti dan sebagainya. Maka Nabi berkata, saya pesankan kepada kalian wahai umatku dimanapun kalian berada, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kalian, terang-teranganlah kalian dalam perlombaan memperbanyak amal soleh. Ini perintah Rasul. Bila negeri Syam sudah diobrak-abrik, dihancurkan, dikacaukan, dibantai penduduknya, dan ini sejak Maret 2011 ya, Maret 2011 sampai hari ini belum berhenti pembantaian, peperangan di negeri Syam, baik Palestinanya, Surianya ya, baik Lebanonnya, Yordanianya, berkecamuk. Dan ini sengaja Pak, dirancang oleh kaum Zionis, dirancang oleh kaum kapitalis, dirancang oleh Badan Intelijen Internasional bagaimana negeri Syam ini tidak pernah tenang. Karena Nabi mengatakan,
nanti ketika semua dunia kacau, negeri yang paling tenang dan paling damai di muka bumi adalah Syam, dan pusat yang paling tenang itu adalah Palestina, kata Rasulullah. Kalau sekarang Palestina yang paling kacau, betul? Tapi nanti Palestina yang paling damai. Nah, maka Nabi mengatakan kepada Abdullah ibnu Hawalah, kau akan dengar di akhir zaman khilafah Islamiyah itu dikumandangkan di Baitul Maqdis. Jadi jangan khawatir orang Indonesia, bukan di Dumai diumumkan khilafah Islamiyah. Bukan di Sumatera, bukan di Jakarta, bukan di Asia Tenggara, bahkan bukan di Arab Saudi. Jangan khawatir, khilafah Islamiyah diumumkan nanti di Baitul Maqdis. Hadisnya sahih, hadis qudsi, riwayat Imam Muslim. Dan Nabi berkata, nanti ketika khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis, seluruh dunia akan dibungkus oleh keadilan dan kedamaian. Sementara sebelum itu dunia dibungkus oleh kezaliman dan kesemena-menaan di mana-mana. Orang tidak akan menemukan keadilan, orang akan melihat kezaliman di mana-mana sebelum khilafah tegak. Tapi ketika khilafah tegak, Allah akan jadikan dunia ini bagaikan surga, damai di mana-mana, tenang di mana-mana, adil seadil-adilnya, dan tidak ditemukan lagi orang miskin di muka bumi ini. Allah akan kayakan muka bumi ini sekaya-kayanya. Itu nanti, Pak. Dan insya Allah tak lama lagi. Saya melihat arah menuju puncaknya udah dekat. Udah dekat. Arah menuju puncaknya sudah sangat dekat. Sekarang yang terpenting bagi kita pesan Nabi tadi, badiru bil a'mali fitanan. Apa artinya tadi, Pak? Badiru bil a'mali fitanan, apa artinya tadi? Berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah kamu dalam perlombaan beramal saleh. Orang-orang sudah tidak malu-malu berlomba-lomba melakukan kesia-siaan, bahkan dosa dan maksiat. Kenapa kita dalam beramal soleh takut untuk terang-terangan? Terang-terangan nggak apa-apa. Ketika orang lain sibuk di waktu duha, kita menuju ke masjid, kita pakai setengah jam duha. Walaupun kata orang sok alim, sok siap, sok soleh, biar daripada kamu sok maksiat. Ketika waktu tahajud, pastikan kita sedang tahajud. Ketika waktu puasa sunat Senin Kamis, pastikan kita sedang puasa sunat. Ketika waktu pagi selepas subuh menjelang maghrib, pastikan kita sedang berzikir. Dan pastikan kita sangat dekat dengan Quran di akhir zaman ini. Dan yang terhebat, di akhir zaman kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian yang luas kepada umatku, dan ini membukakan pintu infak dan sedekah seluas-luasnya. Makanya sebentar kita dengar ada penggalangan dana di masjid, ada tabligh akbar, siapkan infak terbaik Anda, betul tidak? Tiap sebentar, karena bencana, karena musibah, karena kemanusiaan, dan juga karena pendirian lembaga tahfiz, pesantren, masjid dan sebagainya. Memang rancangan Allah di akhir zaman begitu. Allah ingin hamba-hambanya di akhir zaman punya tabungan yang cukup dan banyak, wahai Bapak Ibu. Karena tak lama lagi bumi ini Allah kayakan serentak sekaya-kayanya, wahai Bapak Ibu. Akhirnya orang tidak menemukan lagi siapa yang mau menerima infak, wakaf, sedekah. Orang nolak semua. Kalau sekarang orang senang butuh semua. Mulai enggak Bapak Ibu mendengar keanehan-keanehan sekarang? Di Angola contohnya, terdengar adanya sebuah kawasan emas berserakan di situ. Ya Pak ya, ada di tepian pantai emas juga berserakan. Di Maluku juga bermunculan emas. Emas itu bahasa Arabnya dahab. Dahab bahasa Arabnya. Dahab itu artinya adalah, kalau dari dahaba itu pergi. Az-zahabu artinya sesuatu yang sangat tunduk dengan instruksi Allah. Ketika Allah suruh muncul kamu, dia muncul. Kalau penduduk bumi di Dumai ini bertakwa, semuanya beriman, Pak. Apa yang Allah firmankan di surah Al-A'raf ayat 16? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa sebenarnya, kami bukakan pintu-pintu rahmat dan berkah kami yang banyak dari langit, dan dari bumi kami munculkan sebanyak-banyaknya. Mana Pak Bupati kita? Bapak, Masya Allah, Bapak ya. Pak Wali Kota kita mana? Wali kota kita mana? Ini kalau seandainya, Masya Allah Bapak, seperti rakyat biasa, betul-betul tawaduk, Masya Allah. Bapak, kalaulah penduduk negeri kita di sini di bawah pimpinan Bapak berhasil dibawa menjadi penduduk yang beriman dan bertakwa, bukan tidak mungkin Pak. Dulunya minyak diandalkan di bawah bumi Dumai ini. Allah bisa menggantinya dengan bermunculan emas yang sangat banyak.
Bagi Allah itu sangat gampang karena ayatnya pasti. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu benar-benar mereka beriman dan bertakwa. Macam kemarin itu sudah keren habis. Ketika orang semuanya takut ke masjid, mereka tetap ke masjid. Tapi tetap menjaga prokesnya, tetap dijaga. Tapi mereka ke masjid. Saya nggak ke masjid. Bulan Ramadan besok mau kiamat, saya tetap ke masjid. Itu contohnya ya. Dan ternyata pimpinannya sampai bawahnya semua kayak gitu. Yang wajib mengeluarkan zakat. Mereka berserentak berhenti dan meninggalkan riba. Dan semua tempat dosa maksiat dipadamkan secara bertahap tapi pasti. Kompak antara pimpinan dengan rakyat, dengan seluruh pemdanya kompak. Lihat yang terjadi. Dumai mungkin akan menjadi Kuwait baru. Dumai mungkin akan menjadi Brunei Darussalam baru. Brunei bisa jadi pindah kemari. Coba lihat Pak, ketika Brunei mengumumkan ditegakkannya syariat Islam, marah Amerika Serikat. Betul nggak kemarin ini? Mencak-mencak Amerika, itu melanggar HAM. Apa kata Sultan Brunei? Batok moyangmu melanggar HAM. Apa yang kalian tahu dengan HAM? Kalianlah pelanggar HAM yang terbesar. Kami di sini suara hati kami yang kami ikuti. Dan ternyata setelah dia mengumumkan itu Pak, yang terjadi adalah Brunei Darussalam langsung menemukan lahan minyak yang baru habis 500 tahun kalau dieksploitasi terus. Coba lihat Turki. Ketika Turki terang-terang tegak di atas kepentingan agama dan Turki tidak peduli dengan cacian orang barat yang mencaci. Apa yang terjadi dengan Turki Pak? Ditemukan di kawasan Turki sekarang kawasan penuh dengan emas. Allahu Akbar. Allah, belum lagi ada kawasan minyak yang tak terbatas ditemukan di Turki. Allah munculkan kekayaan itu. La fatahna alaihi barakat minas sama'i wal ardh. Kami bukakan dari langit, kami bukakan dari bumi. Benar Pak, jangan khawatir ketika Chevron sudah berganti, sudah nggak ada lagi minyaknya, sudah dipegang oleh Pertamina. Jangan khawatir nanti minyak bumi kita sini sudah kering. Jangan khawatir. Syaratnya jangan biarkan maksiat di sini berlaku dan jangan biarkan ketaatan di sini menyusut, bahkan mungkin meningkat. Yang terjadi adalah kami makmurkan kalian semua. Nah di akhir zaman, ketika khilafah Islamiyah diumumkan di Baitul Maqdis, bumi diisi dengan keadilan. Silakan masing-masing tegak di atas agamanya, dilindungi, tetapi keadilan tegak seadil-adilnya. Orang-orang soleh bertakwa mendapatkan fasilitas sempurna, tidak ada lagi kezaliman, berhenti semua peperangan, berhenti semua bencana dan musibah. Maka yang terjadi adalah kami ganti semua rasa khawatir, ketakutan, kelaparan itu dengan kemakmuran, kesejahteraan dan kekayaan yang melimpah-limpah. Ini janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Pak Bupati, mudah-mudahan di masa Bapak beransur-ansur rakyat kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Wali Kota, mudah-mudahan semasa Bapak yang memimpin warga dan masyarakat di kota Dumai, kota Dumai, iya, kota Madia kan, siapa yang berkumpul? Iya, kota Madia. Pak Wali Kota, saya panggil saja Pak. Kan Pak Wali Kota kan? Hah? Iya, saya panggil Pak dari Pak Wali Kota. Atau kalau salah panggil minta maaf saya tadi. Saya katakan kalau negeri dan masyarakatnya ini, ya, negeri dan masyarakatnya ini diajak lebih dekat kepada Allah dan sepakat kita untuk menutup tempat-tempat serta praktek-praktek maksiat, semakin akrab dengan Allah, insya Allah Allah akan kayakan Dumai ini. Bahkan bisa satu Dumai bisa membuat Indonesia mampu dihidupinya. Benar Pak. Ini mudah-mudahan saya tidak berlebihan. Sebenarnya kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini bisa menghidupi setengah bumi kita ini. Saking kayanya Indonesia kita. Cuma sekarang Allah Subhanahu wa taala sedang uji kita. Allah sedang uji kita. Oke, kita kembali kepada topik kita. Ibadah Allah yang kami muliakan. Di sini hasil donasi sudah terkumpul, alhamdulillah ya, sudah terkumpul 6.650.000. Ya, kita katakan alhamdulillah. Bagaimanapun ini adalah potensi umat. Ya,
Namun kalau Bapak Ibu berkenan, alangkah indahnya bisa kita bulatkan. Kita jadikan umpamanya 10 juta, tinggal nambah 3 juta 350 ribu lagi. Nah, siapa tahu di antara Bapak ada yang saya yang tutupi, jadi deh itu selesai, enak baginya ya, untuk di Padang 5 juta, untuk di Bekumbu 5 juta, insya Allah ya. Nanti insya Allah menjelang kita berdoa, kita usahakan kita keliling sekali lagi. Setuju Pak? Kita coba bulatkan sekali lagi biar penutupan ini terasa lebih husnul khotimah. Baik, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tak ada pilihan. Di dalam surat Al-An'am ayat 158. Surat apa? Surat apa? Al-An'am ayat 158. Allah jamin dalam ayat ini yang akan dijaga oleh Allah dalam beratnya huru-hara akhir zaman, yang akan dilindungi oleh Allah dalam beratnya huru-hara akhir zaman, bencana, musibah, kelaparan, peperangan, pertumpahan darah, penyakit dan kezaliman serta kesemena-menaan. Orang-orang yang akan dijaga oleh Allah di akhir zaman di surat Al-An'am ayat 158 adalah orang yang beriman, amal solehnya banyak. Orang beriman, amal solehnya banyak. Makanya Nabi mengatakan tadi, ketika negeri Syam sudah diporak-porandakan di akhir zaman, kamu semua yang Anda berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Ternyata rahasianya nyambung ke surat Al-An'am 158. Hanya orang beriman yang amal solehnya banyak yang akan dijaga oleh Allah, yang akan dilindungi, imannya terjaga. Kalaupun dia meninggal, dia syahid. Kalaupun dia meninggal, husnul khotimah. Yang jelas imannya terjaga, dan ini yang harus selamat Pak. Kalau harta kita dirampok rampas orang, selama iman masih ada, akhirat kita masih aman. Tapi kalau iman kita dirampok rampas orang, akhirat kita akan kehilangan selama-lamanya. Dan padahal kehidupan kita sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang akan mencintai. Itu pesan saya. Apa kata Rasulullah? Kalaupun besok sudah pasti kiamat terjadi, hari ini masih ada sebutir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Ya Pak, besok sudah pasti kiamat. Hari ini masih ada satu butir biji kurma yang bisa kita tanam. Tanam hari ini. Apa Nabi tidak tahu bahwa kalau biji kurma ditanam hari ini, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah? Taulah Nabi. Lalu kenapa Nabi tetap menyuruh tanam pada besok sudah mau kiamat? Itu isyarat bahwa sedekat apapun kiamat akan terjadi, apa-apa hal positif yang bisa kamu lakukan hari ini, walaupun buahnya 20-30 tahun yang akan datang, lakukan hari ini hal yang positif itu. Begitu Pak, lakukan hari ini. Jangan sampai habis dengarkan ceramah ini hilang semangat hidup Bapak Ibu. Pulang ke rumah udah lepas bahunya, jalannya terseok-seok. Kenapa Bang? Kok pulang pengajian abang lemes banget? Lada kiamat kironya. Yang PNS buat surat mengingat, menimbang, udah dekat kiamat, saya mau fokus ibadah, saya dengan ini menyatakan resign. Jangan kayak gitu Pak. Itu salah dalam menanggapi tentang kajian akhir zaman. Bapak-bapak yang punya anak kelas SMU kelas 3, pulang pengajian dicoleknya anaknya, ladangan ceramah tadi itu. Sudah Pak, gimana? Udah dekat kiamat kan? Iya Pak. Mau nyambung kuliah juga kau? Enggak Pak, bagus. Salah, bukan begitu ya. Kita tiru hadis Nabi. Walaupun besok mau kiamat, hari ini masih ada nggak hal positif yang bisa kita lakukan? Walaupun hasilnya 10-20 tahun yang akan datang, lakukan sekarang. Karena Allah tidak tanya hasil. Allah hanya akan tanya apa yang sudah kamu buat. Itu yang Allah tanya Pak. Saya sekarang, wahai Bapak Ibu, merancang pondok pesantren dari tingkat PAUD, TK, SDIT, Kutab, lalu pesantren tingkat SMP, tingkat SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi dan universitas. Ini rancangan kami Pak. Walaupun saya yang membahas tentang akhir zaman, dekat lagi waktunya, tapi saya tidak peduli. Rancangan saya jangka panjang tetap dibuat. Begitu Pak. Bahkan kalau Bapak Ibu mau tahu, anak yang saya bawa sekarang itu, mana tadi dibawa oleh istri saya, itu anak saya yang ke-17. Anak saya yang ke-17. Ada adiknya lagi yang ke-18 di pesantren. Barabidi kok. Itu berapa istri saya urusan saya.
Yang penting cita-cita saya anak-anak saya nanti wajib menjadi ulama-ulama besar, ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama pemimpin warasatul anbiya. Lah, kajian kita udah dekat mau kiamat ini, tapi Ustadz masih produktif mencetak anak. Iyalah, anak orang saja kita didik, apalagi anak kita sendiri ya Pak ya. Jadi bagi saya, buat terus anak, lalu kader mereka semampu kita. Allah tak tanya jadi apa anakmu, Allah cuma tanya kamu punya anak berapa dan bagaimana kamu mendidik anakmu. Itu yang penting Pak. Begitu juga Bapak mau buat apa yang positif dan mulia, Pak Bupati, apa rencana Bapak untuk 20, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang buat Dumai ini, Bapak buat sekarang. Walaupun Bapak mendengarkan kajian kita udah dekat ini, huru hara besar segala macamnya, teruskan. Kalau seandainya Bapak ternyata menyaksikan kekacauan terjadi di mana-mana, peperangan terjadi di mana-mana, pahalanya sudah bulat untuk Bapak. Seolah-olah ini sudah jadi, seolah-olah ini sudah wujud pahalanya. Sama dengan orang mau haji, dia nggak tahu nih kapan mau dia haji. Yang penting dia daftar dulu. Itu bukti bahwa dia jujur imannya. Dia daftar dulu. Ya, dia daftar dengan resmi, dia ikuti manasiknya. Entah kapan saya berangkat itu terserah Allah. Kalau meninggal kita, Allah anggap kita sudah sempurna hajinya, betul tidak? Tinggal ahli waris kita nanti yang melanjutkan. Itu Pak. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian ya kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat seperti yang kami sampaikan tadi. Sebelum kita mengangkat tangan dan kita berdoa kepada Allah, ada lebih kurang, minta maaf ya, ini untuk tabungan Bapak. Ini untuk tabungan Bapak, ada 3.350.000 lagi yang akan kita carikan bersama-sama. Mudah-mudahan dalam malam hari ini itu tidak berat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari satu kali lagi kita jalan dengan membaca salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sebelumnya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan doa-doa rahmat malaikat pembawa rahmat dikabulkan oleh Allah untuk Bapak Ibu seluruhnya. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau tidak bawa uang juga tidak apa-apa. Ibu bisa lepaskan cincin, anting-anting, ya kita bantu bawakan. Insya Allah temukan nanti itu semua dalam timbangan amal soleh ibu-ibu. Bapak-bapak juga tidak bawa sekarang tidak apa-apa. Ada nomor rekening yang bisa disimpan, lalu ditransfer ke nomor rekening tersebut. Baik, sebelum ini kita akhiri, siapa yang mau bertanya sambil ini jalan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, memang kita tutup lagi dengan doa ya. Tidak ada Bapak Ibu yang bertanya tentang masalah Ramadan di akhir zaman bagaimana? Saya sampaikan 5 menit Ramadan di akhir zaman. Bagaimana Ramadan kita tahun yang lalu? Berat Pak. Semua orang terkejut, bukan hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia. Orang kesepian Ramadan tahun lalu, orang terpaksa di rumah tarawihnya. Sholat 5 waktu juga di rumah. Pedih sekali hati kita Pak ya. Pengajian Ramadan yang biasa kita dengar akhirnya tidak lagi didapat. Kecuali Dumai. Nah, Dumai ini yang aneh, ini aneh. Saya terkejut tadi mendengarkan, kagum juga mendengarkan, sekaligus takut juga. Ya, kenapa takut? Nanti Dumai jadi sorotan, lalu akhirnya Dumai ditekan. Ya, kecuali kalau rakyatnya biar aku mati daripada aku tak boleh sholat berjamaah. Kalau gitu prinsip rakyatnya beda lagi tuh Pak. Itu pun petir menyambar-nyambar gak takut dia ke masjid itu. Iman itu sudah sampai ke tingkat iman malaikat. Masya Allah. Baik Bapak Ibu. Nah kira-kira Ramadan kita tahun ini macam mana? Ini masih misteri ya. Walaupun tinggal 9 hari lagi masih misteri. Ramadan kita tahun ini macam mana? Kalau menurut versi hadis Nabi, waktu demi bertambah waktu itu bukan tambah baik Pak. Keadaan kehidupan ya, bukan bertambah baik, tapi bertambah berat dan buruk. Silakan saja Bapak Ibu bandingkan keadaan kehidupan kita sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu. Dalam hal apa saja Pak lebih buruk sekarang?
baik dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal politik, dalam hal bencana, dalam hal moral, dalam hal apa saja, betul tidak? Makin lama makin bertambah buruk, makin bertambah anjlok. Ini fakta. Berarti hadis Nabi sesuai kenyataan. Berarti ke depan lebih buruk lagi dari ini. Nah, masalah sekarang, Buya, bagaimana kalau seandainya Ramadan tahun ini ternyata aman-aman saja? Wallahi, jika betul aman-aman saja, dan itu kita doakan, kita ucapkan amin. Bila memang betul-betul aman-aman saja, saya katakan kepada Bapak Ibu, demi Allah, billahi tallahi wallah, demi Allah, berarti ini hadiah terindah dari Allah untuk kita buat Ramadan kita yang sekarang. Kenapa? Mungkin Ramadan tahun depan, Ramadan tahun depan kita bahkan untuk sahur pun tak tahu apa yang bisa kita makan. Mungkin tahun depan untuk berbuka pun kita tak tahu dengan apa kita bisa berbuka. Makanan langka, duit tidak berharga, kehidupan penuh bencana, darah bertumpahan di mana-mana karena lapar, karena ancaman masalah ini sudah menjadi prediksi global, Pak. Kita tak tahu ke depan itu semacam apa. Tapi kalau tahun ini masih aman, wahai ayah bunda, wahai bapak ibu, wahai saudara-saudari muslimku, wahai umat Nabi Muhammad, manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Anggap ini Ramadan perpisahanku, anggap ini Ramadan terakhirku, anggap ini Ramadanku yang terindah dari Allah. Setelah itu mungkin kita sudah di alam barzakh. Tahun depan kita tidak berjumpa lagi Ramadan. Setelah itu mungkin Ramadan tahun depan kita tidak bisa lagi senyaman sekarang. Tapi sekarang manfaatkan semaksimal mungkin. Kajian-kajian kami dari zuhur tadi, tolong dipegang erat-erat, dijadikan sebagai rujukan untuk menyambut Ramadan tahun ini, insya Allah ya.